Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Satya Suhada MKom, selaku dosen mata kuliah proses bisnis TI, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yakni dari kelompok 2, kelas 195A28, dengan anggota Moh Faisal Fadilah, Destri Rosiani Marwah, Nur Sinta, Mikail Aryandi Pisko, dan Anissa Alivia Fauzia. Perkenalkan, nama saya Mikail Aryandi dari kelas Sistem Informasi S1, NIM saya 192111083. Yang pertama, di sini ada latar belakang perusahaan, yaitu PT IKEA. PT IKEA Indonesia merupakan cabang dari perusahaan retail asal Swedia, IKEA. IKEA sendiri didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad di Swedia. Bisnis IKEA berfokus pada penjualan furnitur dan perlengkapan rumah tangga dengan konsep yang ramah lingkungan atau dengan harga terjangkau. IKEA mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an melalui mitra usaha patungan dengan grup usaha dari Indonesia, yaitu Falcon. Pada awalnya, IKEA hanya mengoperasikan toko di Jakarta secara tidak resmi. Baru pada tahun 2014, PT Rumah Mebel Nusantara resmi menjadi cabang pertama yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh IKEA. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT IKEA Indonesia pada tahun 2017. Perusahaan terus berkembang dengan merambah ke kota-kota besar lainnya di Indonesia untuk mendekatkan diri dengan konsumen di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba menganalisis proses bisnis dan SWOT dari PT IKEA Indonesia untuk mengetahui sejarah perkembangannya. Analisis proses bisnis SWOT ini mungkin salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan ini. Analisis SWOT dilakukan oleh setiap manajemen perusahaan untuk menentukan tindakan, strategi, atau antisipasi terhadap kesempatan dan hambatan terhadap perusahaan. Kenalkan, nama saya Nur Sinta. Saya akan membahas tentang beberapa proses bisnis utama yang dilakukan oleh PT IKEA Indonesia. Yang pertama, perencanaan dan pengembangan produk IKEA memiliki tim khusus untuk merancang dan mengembangkan produk furnitur yang akan dipasarkan. Mereka harus mempertimbangkan desain, bahan baku, serta harga jual produk. Yang kedua, pembelian bahan baku dan manufaktur bahan baku dibeli dari berbagai negara. Setelah bahan baku terkumpul, proses manufaktur dan perakitan furnitur dilakukan. Biasanya di pabrik sendiri atau outsourcing ke vendor lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis SWOT PT IKEA Indonesia. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau strengths. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT, strength, weakness, opportunities, dan stage. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Perkenalkan, nama saya Destri Rosiani Marwah dengan NIM 1921136. Teknik analisis SWOT ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama ada strength atau kekuatan, merupakan kondisi internal yang menunjang suatu organisasi untuk mencapai objektif yang diinginkan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, merupakan kondisi internal yang menghambat suatu organisasi untuk mencapai objektif yang diinginkan. Opportunities atau peluang, yaitu pasar furnitur di Indonesia yang masih berkembang, tren gaya hidup yang minimalis dan fungsional, dan ekspansi ke kota-kota besar yang lainnya. Lalu ada threat atau ancaman, yaitu persaingan dengan merek furnitur lokal lainnya, tantangan logistik dengan suplai bahan baku, dan perubahan selera konsumen yang dinamis. Saya Anissa Alivia Fauzia dengan NIM 192104000 akan menjelaskan tentang penerapan e-bisnis yang dilakukan PT IKEA Indonesia. Yang pertama, website dan aplikasi online IKEA Indonesia memiliki website resmi berbahasa Indonesia yang dilengkapi fitur katalog online, tips dan inspirasi desain furnitur hingga kemudahan pemesanan online.
IKEA juga memiliki aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggan berbelanja. Yang terakhir ada kesimpulan, PT IKEA Indonesia yang merupakan cabang dari perusahaan retail asal Swedia IKEA. IKEA bergerak di bidang penjualan furnitur dan perlengkapan rumah tangga dengan konsep ramah lingkungan dan harga terjangkau. PT IKEA Indonesia memiliki 4 toko yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Perusahaan terus berkembang dengan merambah ke kota-kota besar lainnya di Indonesia. Analisis SWOT terhadap PT IKEA Indonesia yang mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisis ini diketahui beberapa kekuatan seperti brand IKEA yang sudah dikenal global, harga terjangkau, dan pengalaman puluhan tahun di industri furnitur. Pemanfaatan digital channel oleh PT IKEA Indonesia seperti website, aplikasi mobile, media sosial, layanan pelanggan online, dan kemudahan pembelian serta pengiriman online. Hal ini memudahkan konsumen dalam berbelanja produk IKEA. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Satya Suhada MKOM dan kepada teman-teman yang membantu dalam menyelenggarakan presentasi ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.